saking enaknya ngobrol sehingga ikut-ikutan gibah. Kayak gitu. Karena gibah itu kan yakula lahma akhihi, sebagaimana dia memakan bangkai saudaranya. Itu adalah sesuatu hal yang nggak terasa, karena dengan gibah itu ketika kita gibah kepada seseorang, kita itu seakan-akan lebih baik dari dia. Gitu loh. Dan seperti ini itu melahirkan sifat-sifat yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita dan masih memberikan kita selaku orang-orang yang sering lalai ini kesempatan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga kiamat nanti. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini, hari-hari yang mungkin agak berat, ya, perubahan cuaca satu dan lain hal sebagainya yang mungkin sebagian dari ikhwah kita berkendala untuk hadir. Namun kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu yang dimana kalau kita bisa mengambil faidah dari majelis ilmu dan menjadi orang yang faqih, itulah yang kita harapkan. Karena Allah itu menghendaki kebaikan pada orang-orang yang dipahamkan dalam agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam agama. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini bersama-sama untuk saling mengingatkan, untuk saling mudzakarah dan belajar. Ya, belajar menata hati kita. Belajar mensucikan jiwa kita. Mengingatkan, karena bukan hanya saya mengajari, tidak, tapi kita saling mengingatkan. Karena yang mungkin duduk di depan antum ini adalah orang yang paling banyak butuh terhadap peringatan. Saling mengingatkan. Agar apa? Agar kita untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan. Karena kalau kita mempunyai hati yang bersih, itu insya Allah segalanya akan dipermudah. Mudah dalam menghadapi cobaan. Karena tidak mungkin di dunia ini orang itu tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Karena dunia itu darul bala, adalah tempatnya ujian. Kita itu sedang diuji, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Jadi kita sedang diuji, kita saling menguatkan, mengharapkan hati yang bersih sehingga ketika menghadapi ujian yang dimana seorang pun tidak lepas darinya, kita insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan kita bab yang belum selesai kemarin tentang fudulul kalam, yaitu berlebihan berbicara, yang dimana sebagian hadis sudah kita bacakan. InsyaAllah kita lanjutkan dalam perkataan muallif hafizahullah ta'ala, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, kemudian beliau meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia mengatakan yang baik, aw liyasmut, atau dia lebih baik diam. Nah, ini adalah perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikaitkan perintah untuk menjaga perkataan ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena ada juga ayuhal jamaah hal-hal yang mengeluarkan kita dari agama dengan perkataan. Contohnya al-istihza, yaitu mengejek, bersenda gurau dengan agama, menjelek-jelekan agama. Itu bisa mengeluarkan seorang dari agama. Sebagaimana pernah dikatakan orang di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang berkata, tidak pernah kita mendapati seorang yang lebih buncit perutnya daripada qori kita ini. Maksudnya apa? Rasulullah sudah tua, sudah mulai berumur dan perutnya sudah mulai buncit, sehingga dijadikan bahan olok-olokan. Ini Nabiullah, orang yang paling disayang oleh Allah dan orang yang ditugaskan untuk membawa agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan perkataan dengan tujuan bersenda gurau. Alhasil apa yang terjadi? Laqad kafartum ba'da imanikum. Keluar dari milah dengan sebab apa? Lisannya. Itu. Makanya di sini juga dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, dikaitkan dengan menjaga perkataan. Falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau keluar dari mulut kita, hendaklah perkataan yang baik. Kalau enggak bisa seperti itu, liyasmut, lebih baik diam. Amara minhu biqaulil khairi was-samti amma adahu. Rasulullah memerintahkan untuk berkata baik dan diam dari hal yang tidak baik, dari perkataan yang tidak baik. Fal kalamu imma an yakuna khairan fayakunul abdu ma'muran bihi. Maka perkataan itu apabila dia berupa kebaikan, maka hamba diperintahkan untuk mengatakannya. Contohnya apa? Zikir, jelas. Dakwah, jelas. Ngajak orang kepada kebaikan, kepada jalan Allah, butuh perkataan enggak? Butuh. Itu yang terbaik. Karena dengan mulut kita, dengan lisan kita beramal soleh. Bahkan faedahnya dakwah, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, itu apa? Dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila. Jadi dia mendapatkan pahalanya dia sendiri dan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan yang ditunjukkan. Kita ngajarkan wudu, kita nuturi pitutur yang baik atau memberikan nasihat-nasihat yang baik, dilakukan, maka itu akan menjadi amal jariyah yang terus berjalan. Itu contoh falyaqul khairan. Simple. Mungkin teman kita kelihatan gundah gulana, kelihatan biasanya nggak kayak gini. Oh, mungkin lagi ada masalah. Ya kita hibur. Gimana kabarmu? Kaifa haluk? Hal anta bi khair? Baikkah kabarnya? Ada masalah enggak? Ada yang bisa saya bantu enggak? Itu walaupun sekedar basa-basi, ya mungkin meringankan. Kalaupun kita enggak mampu menyelesaikan, kita memberikan nasihat-nasihat atau penguat-penguat ketika dia belum ada solusinya, sehingga saling mengingatkan. Wa imma an yakuna ghaira wa imma an yakuna ghaira dzalika fayakunu ma'muran bisamti anhu. Dan ada juga perkataan itu ghaira dzalika, yang tidak perkataan yang baik, fayakunu ma'muran bisamti anhu, maka orang tersebut diperintahkan untuk diam. Wa kharaja at-Tirmidzi, dan diriwayatkan dari Imam at-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, min hadithi Ummu Habibah radhiyallahu anha, dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wa dzikrullahi azza wa jalla. Setiap perkataan Bani Adam itu alaihi, akan dipertanggungjawabkan atasnya. La lahu, bukan hanya sekedar ini milik dia. Maksudnya alaihi itu nanti akan dibutuhkan pertanggungjawabannya semuanya. Lalahu, bukan cuma milik dia, bebas suka-suka dia, maksudnya kayak gitu. Illal amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kecuali amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Amr bil ma'ruf itu memerintahkan kebaikan,
Wa nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Nah, dengan mulut kita, dengan lisan kita mencegah kemungkaran. Jangan lakukan seperti itu. Seperti itu dosa, akhi. Jangan bermain riba. Riba itu dosa besar. Ya, dosa besar. Dan ya mungkin dia belum tahu, atau mungkin dia nggak pernah belajar tentang hal itu, sehingga dia nggak mengamalkannya. Padahal riba itu kelihatannya aja sepele, tapi dosanya adalah dosa yang besar, ikhwan. Ya. Nah. Al-atharu. Ada sebuah athar, dakhala Umar bin Al-Khattab ala Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Jadi Umar bin Al-Khattab suatu hari menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Fawajadahu yajbadhu lisanahu biyadihi. Dan Umar itu mendapati Abu Bakar sedang menarik-narik lisannya. Gitu loh. Faqala Umar, "Mah." Maka Umar berkata, "Mah, cukup." Nah, berhenti, yakfi, cukup. Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Ini adalah Ini adalah yang membuat sumber malapetaka bagiku, ibaratnya kayak gitu. Dia mengatakan kayak gitu. Itu Abu Bakar, ayyuhal ikhwah. Seorang khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan bahwasannya jika Allah membolehkan aku mengambil seorang khalil itu kekasih. Kekasih itu tingkatannya di dalam bahasa Arab ada habib. Habib itu artinya kekasih. Kalau khalil itu kekasih tapi tingkatannya paling tinggi. Contoh Ibrahim Khalilullah, ya kan? Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah yang paling dicintai oleh Allah bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika Allah itu tidak mengangkatku dan Ibrahim sebagai khalil, aku pengen menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Itu orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Sebegitunya dia memperhatikan ajarannya Nabi, ditarik lisannya. Biar apa? Pengingat. Jangan sampai ini itu menjadi sumber masalah bagiku. Kayak gitu. Umar melihatnya, wah ini Abu Bakar ngapain? Cukup Abu Bakar, ghafarallahu laka. Allah itu sudah mengampunimu, ibaratnya kayak gitu. Bahkan kalau kita tahu bahwasannya Abu Bakar adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Dan tingkatan para sahabat itu nggak sama. Termasuk sahabat yang derajatnya paling tinggi itu Abu Bakar. Jadi orang as-sabiqun al-awwalun itu tingkatannya yang lebih tinggi daripada orang-orang yang masuk Islam setelahnya. Setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika akhir-akhir setelah Fathul Makkah, Islam yang pertama. Dan termasuk Ahlul Badr, itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang tidak mengikuti perang Badar. Itu kayak gitu. Ya, itu keistimewaan yang Allah berikan. Apalagi ini Abu Bakar. Nah, tapi Abu Bakar itu bukan kita. Maksudnya apa? Kalau kita diberikan, ini diampuni oleh Allah, udah ada jaminan. Apalagi ada kan bahwasanya Abu Bakar itu dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Kalau itu yang dapat kita, apakah kita paling santai-santai? Alah santai, udah tanggungan surga. Jaluri surga VIP. Itu kalau kita. Malah kita nggak ada jaminan kayak gitu, apa ada? Nggak ada. Maka dari itu kita yang lebih buruk daripada Abu Bakar ini, hendaknya kita lebih muhasabah melebihi beliau. Seperti itu ayuhal jamaah. Kemudian waqala Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk qori'nya Nabi, ya, orang yang membacakan Al-Quran kepada Nabi. Jadi pernah suatu hari dikatakan bahwasanya Rasulullah itu pengen mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, ya Allah, Rasulullah, saya Ibnu Mas'ud masa membacakan Al-Quran kepada engkau, yang Al-Quran itu turun kepada engkau, wahai Rasulullah. Gak apa-apa Ibnu Mas'ud, saya pengen dengar dari orang lain. Karena Ibnu Mas'ud ini termasuk orang yang suaranya itu bagus. Suaranya bagus ketika melafadzkan. Jadi Rasulullah senang mendengarkannya, sehingga dibacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia salah satu sahabat yang agung, yang ketika Rasulullah meninggal dia juga punya madrasah Al-Quran, pembelajaran Al-Quran.
Itu salah satunya beliau, termasuk juga Ibnu Abbas dan lain-lain. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dan demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Laisa syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisani. Tidak ada sesuatu pun yang aku lebih berhajat kepadanya daripada menjaga lisanku. Jadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh Ibnu Mas'ud, sang qari'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, adalah untuk senantiasa menjaga lisannya. Karena apa? Karena mereka ini para sahabat tahu bahwasannya semuanya akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi dia sangat menjaga lisannya. Pengen dipenjara rasanya lisannya itu biar enggak ngomong. Maka dari itu kita yang umat-umat terbelakang ini bukan terbelakang mental, paling akhir ini ya. Kita itu nirulah para salaf walaupun seujung kukunya gitu loh. Dikurangi omongan-omongan yang tidak berguna, diganti dengan omongan yang bermanfaat. Gitu, dan itu berat-berat. Karena terkadang kita kebiasaan guyon dan lain sebagainya. Takutnya ketika guyon itu kita mengucapkan hal-hal yang enggak boleh. Kan karena enggak semua orang itu satu berilmu. Dia mengucapkan apa yang boleh dan apa yang enggak boleh dia enggak tahu. Kedua, terkadang dia kalaupun punya ilmunya kadang dia terbawa keadaan. Saking enaknya ngobrol. Sehingga ikut-ikutan gibah. Kayak gitu. Karena gibah itu kan yakula lahma akhihi, sebagaimana dia memakan bangkai saudaranya. Itu adalah sesuatu hal yang enggak terasa, karena dengan gibah itu ketika kita gibah kepada seseorang, kita itu seakan-akan lebih baik dari dia. Gitu loh. Dan seperti ini itu melahirkan sifat-sifat yang sombong dari omongan. Dari gibah dulu. Ketika gibah itu nanti pasti ihtiqarun nas, meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Kenapa? Dengan gibah seakan-akan kita ngomongkan keburukan orang, seakan-akan kita sudah selamat dari keburukan yang telah kita omongkan. Gitu. Jadi sombong jadinya. Kalau udah sombong hatinya, aduh, ini payah nanti. Itu semuanya dari apa? Dari mulut. Ya kan? Dari mulut kita yang enggak bisa kita jaga. Wa kana yaqulu, dan Ibnu Mas'ud berkata, ya lisanu, wahai lisan, qul khairan taghnam, wahai lisan, katakanlah kebaikan. Taghnam, maka engkau akan mendapatkan kekayaan, akan beruntung. Waskut an syarrin taslam, dan diamlah terhadap keburukan. Maksudnya apa? Dari perkataan yang buruk, bukan ada keburukan kita diam. Bukan ya, maksudnya bukan itu. Waskut an syarrin itu diamlah terhadap perkataan yang buruk, bukan kita melihat keburukan terus kita diam. Kalau ada keburukan yang nampak, ya kita hentikan. Kalau punya kekuasaan, hentikan dengan kekuasaan, dengan hukuman. Buat undang-undang. Bagi yang masuk pemerintah buat undang-undang itu termasuk nahi mungkar. Gitu kan. Punya kekuasaan. Kalau nggak bisa, ya dengan lisan kita dijaga. Berhenti. Yakfi, cukup, nggak boleh kayak gitu. Itu termasuk ini. Bukan kok ada keburukan kita diam, itu enggak ini maksudnya. Waskut an syarrin taslam, dan diamlah terhadap perkataan yang buruk, taslam, maka engkau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal. Kalau udah keluar itu terkadang ada sesuatu yang nggak bisa ditarik lagi. Nanti ujung-ujungnya adalah penyesalan. Kebanyakan bercanda, terus bercandanya menyinggung, sehingga dia nggak bisa minta maaf. Penyesalan ujung-ujungnya. Dan jangan sampai ketika kita sudah diambil umur kita nggak sempat minta maaf terhadap kesalahan kita. Ya kalau itu teman-teman kita, sahib-sahib kita yang faham sifat kita, mungkin dia diam-diam memaafkan. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Apalagi orang yang nggak terlalu akrab dengan kita, diajak bercanda ini kita kelewatan, dia sakit hati dan lain sebagainya.
An Abi Hurairah radhiyallahu an Ibni Abbas, dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Ibnu Abbas, qala innahu balaghani annal insana arahu qala laisa ala syai'in min jasadihi ashaddu hunqan aw ghaidhan yaumal qiyamati minhu ala lisanihi illa man qala bihi khairan aw amla bihi khairan. Telah sampai kepadaku bahwasannya seseorang telah berkata, laisa ala syai'in min jasadihi ashaddu hanqan. Jadi tidaklah dia itu marah atau sangat marah terhadap jasadnya, salah satu anggota tubuhnya pada hari kiamat melebihi marah kepada lisannya. Jadi anggota tubuh kita ini semuanya ketika melakukan dosa, dia kan tentunya menyesal. Kita itu menyesal, kenapa dulu tanganku tak pakai buat nyuri, kenapa dulu kakiku tak pakai buat jalan di tempat untuk bermaksiat, kenapa tak pakai buat nendang orang, kenapa mataku tak pakai buat melihat hal-hal yang haram, telingaku juga mendengarkan hal-hal yang haram, ya. Nah, itu semuanya dia marah terhadap hal itu ketika nanti dihisab, perhitungan. Dan dia yang paling marah itu karena lisannya. Itu. Illa man qala, kecuali man qala bihi khairan, orang yang berkata kebaikan dengan lisannya, au amla bihi khairan, atau memenuhi dirinya dengan kebaikan. Jadi lisannya digunakan untuk hal-hal yang yang baik. Itu. Wa qala al-Hasanu, Hasan al-Basri telah berkata, ma aqala dinahu man la lam yahfaz lisanahu. Jadi orang tidak memahami agamanya, ya, selama dia tidak menjaga lisannya. Orang nggak paham agama selama dia nggak menjaga lisannya. Jadi dari sini kita bisa ngaca, Pak, nggih. Ngaca. Kira-kira saya itu udah bisa jaga lisan kita belum? Dari menyakiti orang, dari ghibah, dari namimah, dari bla bla semuanya itu. Udah bisa belum? Kalau belum, berarti belajar kita itu apa faedahnya? Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Ya. Nah, ini salah satu, kita sudah lama ikut ngaji, bertahun-tahun. Ketika ada perubahan nggak terhadap kita menjaga lisan ini? Kalau tidak ada, ya berarti kita belum masuk ilmu itu ke dalam hati kita. Tapi ini untuk muhasabah diri sendiri, tidak untuk diomongkan ke orang lain. Misalnya ada orang ngomong gini-gini, oh kamu ini banyak ngomong, berarti kamu adalah orang yang tidak menjaga lisan. Ini beda kasus. Beda kasus. Karena kalau yang berlaku terhadap orang lain, itu mungkin itu zon kita, prasangka kita. Kita nggak tahu yang terjadi, perjuangan dia dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Jadi ini untuk apa perkataan-perkataan seperti ini? Untuk diri kita. Nah, bukan untuk menghukumi orang lain. Gitu. Paham ya? Wa aqallu afatil lisani dararan al-kalamu fi ma la ya'ni. Dan paling sedikit madarat dari lisan itu adalah dia berkata pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah yang madaratnya atau bahayanya paling sidik, ya. Bahaya paling sedikit terhadap lisan, ini bahaya paling kecilnya itu apa? Dia berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ngomong ngalor ngidul lah, istilahnya banyak ngomong hal-hal sesuatu yang tidak bermanfaat. Gitu. Sehingga ya itu yang paling kecil. Nah, kalau yang paling besar ya lebih dari itu, sampai bisa menyebabkan kekufuran, itu bisa seperti itu. Wa yakfi fi bayani khatri hadhil afah qauluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, haditsun hasanun. Dan yang menjelaskan tentang hal ini
adalah cukup menjelaskan tentang bahayanya hal ini adalah perkataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Gitu ya. Jadi ini perkataannya Nabi udah mewanti-wanti dari dulu, seseorang itu harus menjaga lisannya, jangan sampai gara-gara lisan tadi rusak semuanya. Nah, termasuk untuk syaddud dzari'ah atau menutup celahnya atau menutup tentang celah tentang hal ini adalah yaitu tidak berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi dari situ jangan sampai, karena Islam itu datang dengan syaddud dzari'ah, salah satu kaidah dalam kaidah fikhiyahnya. Jadi syaddud dzari'ah itu artinya menutup celah. Menutup celah itu contohnya seperti ini. Seseorang itu diharamkan berbuat zina, okay? Diharamkan berbuat zina. Nah, ketika dia haram berbuat zina, jalan atau celah-celah untuk berbuat zina itu sudah diharamkan. Ketika seseorang nggak boleh berzina, maka berkhalwat itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Berkhalwat itu berduaan dalam tempat keadaan sepi, berdua sepi antara lawan jenis, bukan mahram, bukan ini, berduaan. Nah, mungkin niatnya awalnya saya nggak ada niat ke situ, tapi ini saja sudah tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini untuk menjaga celah daripada nanti dia ke hal yang lainnya, megang tangan dulu dan lain sebagainya, lanjut sampai perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Dan sebelum khalwat itu diharamkan juga adalah dia itu melihat lawan jenis tanpa adanya hal-hal yang membolehkan. Hal yang membolehkan contohnya darurah, atau dia ada kebutuhan di jalan, dia nyetir mobil, nyetir motor, ada lawan jenis, masa di jalan kita langsung merem gitu kan, nggak mungkin. Adanya hajat, ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu salah satu diperbolehkan adanya hajat. Contoh mengajar misalkan, ya mengajar yang diajar anak-anak perempuan gitu, ya ketika ngajar kan kadang kita melihat gitu loh, tapi nggak boleh dengan syahwat gitu loh. Makanya melihat aja dengan syahwat itu tidak diperbolehkan, itu nutup celah. Begitu juga dengan kalam, sebelum dia berkata dengan perkataan yang membuat dia keluar dari agama, dengan perkataan yang mengandung kesyirikan, kekufuran, istihza, nah itu sebelum ke situ tarkuhu ma la ya'nihi, hentikan yang sia-sia, jangan ngomong yang sia-sia. Fahim dong? Nggih paham nggih niki nggih? Paham nggih? Nggih. Alhamdulillah. Kemudian warawa Abu Ubaidah Anil Hasan. Jadi Abu Ubaidah meriwayatkan dari Al Hasan Al Basri. Beliau telah berkata, min alaqati i'radillah ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi khadlanan min Allah azza wa jalla. Nah, jadi Hasan Al-Basri itu kalau tidak salah satu ulama dari tabi'in. Ya, jadi kalau sahabat itu tingkatannya ada ulama-ulama besarnya, ya. Ada kayak kayak perbandingan Abu Bakar dengan sahabat yang lain, Umar dengan sahabat yang lain, Ali dengan sahabat yang lain. Itu juga sama dalam tabi'in juga kayak gitu. Salah satu ulama di kalangan tabi'in adalah Al Hasan Al Basri, Mujahid, ya gitu. Itu adalah nama-nama para ulamanya tabi'in. Jadi pentolannya tabi'in itu salah satunya. Jadi Al Hasan Al Basri itu telah berkata, min alaqati i'radillah, salah satu alaqah, hubungan kemarahan Allah Ta'ala kepada seorang hamba adalah Allah itu menjadikan kesibukannya hamba di dalam hal-hal fima la ya'nihi, dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, khadlanan minallahi azza wa jalla, karena kekecewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah azza wa jalla. Tuh. Nah, ini salah satu, nggih,
bentuk kemarahannya Allah. Kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau kita lihat tata caranya iblis itu, Pak, mereka itu menjerumuskan seseorang itu tidak langsung ke dosa besar, tidak langsung ke kesyirikan. Karena terkadang nggak bisa ketika seorang yang rajin ngaji, orang yang berilmu, orang yang menyampaikan ilmu langsung dibawa ke kesyirikan, itu nggak bisa. Jadi kalau seseorang itu nggak bisa dibuat syirik, maka dia diajak untuk melakukan dosa besar. Dosa besar. Kalau nggak bisa untuk dosa besar, contoh dosa besar minum khamar, berzina, main riba, dan lain sebagainya, maka dia dipalingkan kepada dosa-dosa yang kecil dulu. Nah, dosa-dosa kecil, ya, ngumpat, ya walaupun kecil ditumpuk, ya ini jangan, alah kecil santai, jangan gitu Pak G. Ini dibedakan biar kita menghindari, jangan dosa kecil berarti ini santai aja, enggak. Dosa kecil, terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Kemudian masih nggak bisa, maka dia akan dibawa ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dipalingkan dari hal-hal yang bersifat ibadah. Nah, apalagi zaman kita, zaman sekarang ini, itu sangat mudah membawa ke situ, okay? Nah, sangat mudah membawa ke situ. Contoh, ya inilah jawal, HP, internet. Ya, kita pada zaman ini anak-anak muda apalagi dari kecil sudah melihat internet. Itu kan seseorang yang harusnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Gimana itu ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup apa? Beribadah pada Allah. Ketika dia lupa tujuannya, waktu kosongnya diisi dengan HP, YouTube, sosial media, dan lain sebagainya, itu semua kita sibuk dengan hal itu. Nah, itu merupakan musibah, gitu loh. Jadi kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, ya kan? Kalau zaman dulu, nggak ada HP, hiburannya mungkin yang lain, ya kan? Kalau dari HP ini terkadang Masya Allah, Ustadz Abu Usamah nyebutkan HP itu apa? Setan gepeng katanya. Setan gepeng. Dibawa kemana-mana. Sangat merusak. Apalagi bagi orang yang tidak punya kedewasaan dalam menggunakan gadget. Gak bisa memilah dan memilih. Terkadang yang udah bisa milah-milih ada, itu kita ketika di sini atau di depan majelis gak mungkin kita melihat aurat perempuan. Apalagi di luar ketika sama ikhwan, malu lah mau lihat. Astagfirullah, kan gitu. Kalau sendirian kadang mungkin nyuri-nyuri. Ini kalau HP, ketika dia sembunyi, dia berubah jadi orang lain, Pak. Buka hal-hal yang gak mungkin dia lihat ketika berada di depan orang-orang. Wala'iyadzubillah. Maka dari itu, terkadang orang-orang yang udah nggak tercantol dengan teknologi yang ini, ya alhamdulillah gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, kita semakin pinter, malah zamannya semakin pinter, malah kita makin jauh. Harusnya teknologi itu juga bisa bermanfaat. Makanya saya katakan tadi, kedewasaan dalam menggunakan gadget. Ya. Ketika orang itu udah ngerti, HP bisa digunakan untuk dakwah, direkam, disebarkan di sosial media, orang ngelihat, ngaji. Kemarin saya nggak bisa hadir dalam kajian, karena apa? Karena hawanya dingin. Ya. Terus bisa ngelihat rekamannya, alhamdulillah. Ya, walaupun yang hadir dalam majelis ilmu pahalanya tidak sama dengan yang tidak hadir. Oke? Nah, gitu. Ini alhamdulillah, ya kita bisa hadir kayak gini, alhamdulillah. Oke, jadi termasuk kekecewaannya Allah, marahnya Allah kepada kita, yaitu dengan apa? Dengan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa qala Sahl, man takallama fi ma la ya'nihi haruma as-sidqu.
barang siapa yang berbicara atau mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan dihalangi dari kejujuran. Nah, dari sulit ngomong jujur. Sulit ngomong jujur kalau seorang itu biasa mengomongkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi juga, kafa bil mar'i kadziban an yatakallam bima sami'ahu au kama qala. Jadi cukuplah seseorang itu dicap sebagai pembohong ketika dia menyampaikan apa yang sudah dia dengar. Padahal dia benar-benar dengar. Gitu loh. Terus disampaikan semua yang dia dengar itu semuanya disampaikan. Nah, itu cukup sebagai seorang pendusta kata Nabi. Kenapa? Mungkin aja perkataannya ada yang salah. Dia nggak cross check. Mungkin aja dia yang salah dengar, belum bersihin telinga. Kayak gitu disampaikan semuanya, maka kafa bil mar'i kadziban. Gitu. Kemudian wa hadhihi kama dzakarna akhaful afaqi al-lisan dararan wa nahika anil ghibati wan namimati wal kalamil batilil fahish kalami dzil wajhain wa hadhihi kama dzakarna akhaful afaqi. Dan ini hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwasannya paling ringan daripada madorot, yang paling ringan dari lisan adalah dia itu melakukan ghibah, namimah, terus perkataan yang batil, perkataan yang fahish, yang keji, ya. Kalam dzil wajhain, perkataan yang punya dua wajah. Jadi di sini beda, di sana beda. Itu termasuk hal-hal yang jelek. Tapi itu hal jelek itu termasuk akhaful dararatil lisan. Jadi yang madorot yang paling kecil daripada lisan. Nah, itu sebutkan kayak gitu. Wal mura'u nifaq, wal jidalu debat, wal khusumatu permusuhan, wal ghina'u dan musik. Ya ini ngapunten. Ngapunten saya sebutkan, mungkin sebagian orang belum tahu. Ya. Jadi al ghina itu termasuk kalam yang madorot juga. Gitu loh, musik itu. Ya, karena dengan musik itu orang lalai. Dengan musik orang lalai, ya. Dan tidak diperbolehkan, ya Pak G. Bahkan mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu musik tidak boleh, walaupun ada ulama yang mungkin punya pendapat yang lain, termasuk Ibnu Hazm, ya. Tapi mu'tamadnya mazhab Syafi'i dan jumhur ulama musik itu tidak diperbolehkan. Adapun memperbolehkan itu pun dengan syarat, Pak. Yang dimusikkan itu apa namanya, duf itu apa, rebana. Rebana, karena ada riwayat itu pun yang memainkan anak kecil. Nah, mainkan rebana anak kecil kayak mana sih Pak? Bukan kok perempuan yang udah dewasa lenggak-lenggok kayak gitu, ya enggak, apalagi itu, ya kan. Terkadang itu jadi kelihatannya nyantai sambil dengerin musik. Nah, itu kebanyakan kaum muslimin tidak memahaminya, gitu loh. Musik Islami tapi Ustaz, musik Islami, alat musiknya itu tidak diperbolehkan. Nanti kalau ada musik Islami nanti kita apa? Khomer itu ada apa? Peci miring gitu jadinya. Kalau musiknya Islami nanti ada apa? Khomer Islami Ustaz ini. Jadi apa? Kalau buat yang di luar topi miring, karena kita Muslim jadi apa? Peci miring. Gitu. Buatan enggak. Istilah-istilah aja. Jadi kita harus benar-benar belajar hukumnya, barulah kita jazakumullah khairan. Barulah kita belajar hukum dulu, baru kita berbuat. Jangan kok perbuatan kita yang biasa terus datang hukum yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Tiba-tiba datang hukum plek. Loh, dia cari celah dulu. Jangan seperti itu. Belajar dulu, datang ke majelis, belajar sama guru, belajar baca kitabnya para ulama. Setelah tahu hukum dilakukan. Ojo kuali aneh. Ketika nggak tahu tiba-tiba datang ini, kok katanya dosa, dia nyari hukum yang lain. Jadi belajarnya itu apa? Untuk ingkar dengan hukumnya, nyari celah.
Oh nanti ini cari pendapat ulama yang membolehkanlah saya. Walah, ketika giliran sesuatu yang dia senangi, cari pendapat ulama dulu. Ketika harusnya belajar, ditinggalkan yang lain. Nah, dan juga termasuk kalau kita menyampaikan, kita pilih-pilih juga. Ada juga sesuatu hal yang lebih besar yang harus kita hindari, misalkan riba. Ini, karena riba ini termasuk yang banyak kaum muslimin melakukannya. Gitu ya. Banyak melakukannya. Ya, karena butuh, karena ini ya semua kalau ditanya butuh, siapa yang nggak butuh? Nah, cuman ini memang ya godaannya riba itu luar biasa. Ya, dosanya luar biasa, bisa mencabut keberkahan. Cerai-berai semuanya gara-gara riba. Makanya ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji, udah tahu hukum, tahu ada riba, lepas dulu hutang-hutang itu. Kita yang penting berada di titik nol dulu, nggak punya riba, baru nanti mulai usaha. Itu insya Allah ikhwan-ikhwan kayak gitu lebih tenang. Dulu ada juga ikhwan kita penghasilannya itu luar biasa, ya penghasilannya luar biasa, tapi ya gitu bisnisnya berkaitan dengan hal-hal seperti itu, sampai dia itu tidur aja uangnya bisa dibuat bantal, ibaratnya seperti itu. Tapi hatinya itu nggak tenang. Ya alhamdulillah dia masih merasa nggak tenang, diberikan nggak tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia belajar, dia tahu, oh dia tinggalkan, dia mendapatkan ketenangan. Akhirnya apa? Dia jual buku. Yang dulunya sekarang jual buku nyekel duit 2.000, 1.000, kerecekan. Kok seneng ya saiki aku nyekel duit 1.000. Apa kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian sebentar lagi. Kemudian kita lanjutkan. Wal kadhibu, dan bohong. Nah, termasuk kejahatannya lisan itu bohong, ya. Wal madhu, dan pujian. Nah, pujian ini terkadang seorang memuji karena ada maunya. Masya Allah, sampai niku masih muda, ilmunya luar biasa. Sampai itu harus beramal. Ada maunya, nanti ujungnya wis ngajaron ning tempatku, tapi tempatku gak ono duite. Ada maunya karena dia muji dulu. Wasukhriyah, dan meremehkan dengan omongan, meremehkan. Ini biasanya orang-orang yang usahanya sudah berhasil, kayak itu nggak pernah ngaji, ini meremehkan. Sampai pernah, ini mohon maaf, saya sendiri pernah nemuin ketika orang yang punya usaha, rumahnya itu udah besar lah, ya miliaran asetnya itu ibaratnya lah. Nah dia itu ketika ini ngomong, ya zaman sekarang orang kalau nggak kaya ya nggak didengarkan. Ya itu karena zamannya yang buruk, dan persepsi seperti itu salah, gitu loh. Kalau kayak gitu caranya, tentunya Qarun yang jadi kesayangannya Allah, ya kan? Bukan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa yang melarikan diri. Orang melarikan diri kan nggak punya apa-apa, sampai bertemu calon istrinya, kerja wis apa yang bisa saya lakukan, gitu kan? Ya wis ngangkat air. Nanti kerja juga di kebun saya. Oh ya siap. Nabi, bukan Qarun yang diangkat, yang hartanya banyak, gitu loh. Maka dari itu kita juga harus seperti itu. Jangan menilai orang pertama dari hartanya dulu, tidak. Tapi ini ketakwaannya yang bisa kita nampak. Oh orang ini masya Allah menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, puasanya dijaga, lisannya dijaga. Itu yang kita jadikan teman. Karena as-sahibus sahib, teman itu adalah orang yang bisa narik. Kalau yang saya main temenin itu orang-orang yang berada di neraka, ditarik sampai ayo ismillah neraka. Kalau teman-temannya itu baik, itu bahkan bisa memberikan syafaat. Oh ini temanku, kayak gitu. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian wal istihza, dan istihza, mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama itu bisa mengolok-olok Allah, termasuk sifat-sifat Allah, ya kan? Dan mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok agama. Bahkan ada sebagian ulama termasuk mengolok-olok para ulama, itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Istihza dengan para ulama, gitu loh. Ada yang mentafsil istihzanya karena ilmunya.
Jadi kalau dia istihza'nya di dalam ilmu yang dia bawa, maka bisa keluar dari millah. Nah ini benar. Tapi kalau istihza'nya di dalam kepribadiannya, di dalam ininya, maka tidak. Ada yang pendapat yang lain ulama enggak, walaupun kepribadiannya ulama, kalau dia istihza' dengan ulama, maka dia bisa keluar dari millah. Ada pandangan ulama seperti itu. Wal khata'u fi fahwil kalam, dan salah dalam isinya perkataan. Nah, termasuk kesalahan lisan juga. Jadi menyampaikan tapi isi omongannya itu sudah salah. Entah dia tahu atau dia nggak tahu. Nah, itu. Wa ghairi dzalika, dan selain itu minal afat, daripada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, allati tusibu lisanal abdi, yang mengenai atau yang hal-hal yang mengenai lisannya seorang hamba gitu. Fatufsidu alaihi qalbahu, dan dengan hal itu, dengan yang disebutkan tadi, hatinya itu rusak dengan sebab lisan. Wa tadayya alaihi sururahu, dan hilang baginya kebahagiaannya. Wa na'imahu fid dunya, dan kenikmatannya dalam dunia. Kebahagiaan dan kenikmatan yang ada di dunia gara-gara lisan itu hilang di dunia. Wa fauzahu wa falahu fil akhirah, dan bahkan kemenangannya dan kebahagiaannya di akhirat itu juga hilang dengan sebab lisan. Kan banyak juga kan gara-gara sebab omongan. Kalau kita lihat di berita zaman sekarang, diomongi panas, akhirnya apa? Terjadi penusukan. Gara-gara apa, Pak? Lisan. Itu salah siapa? Salah yang ngomong. Ya yang ngomong ya salah, yang nusuk ya salah, dua-duanya salah. Gitu loh. Tapi penyebabnya apa? Kalam, perkataan. Gitu loh, ngejek-ngejek orang. Nah, itu sampai dia itu tersinggung. Sampai dia ditusuk. Itu kan ada seperti itu. Kejadian kan? Kejadian. Itu kan bisa menghilangkan kebahagiaan dunia dan juga menghilangkan nanti kemenangan kita di akhirat. Okay. Kemudian wallahul musta'an, dan Allah adalah tempat untuk memohon pertolongan. Dan di sini ada beberapa ada beberapa perkataan ya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takuti dari hal-hal yang aku takuti terhadap umatku adalah kullu munafiqin alimil lisan. Setiap orang munafik yang lisannya itu pandai. Yang lisannya pandai. Nah, ini dia munafik. Jadi seakan-akan dia Islam, tapi pandai dia ngomongnya. Jadi membuat sesuatu yang salah seakan-akan tampak benar, dan juga sebaliknya. Dan juga ini ada kebalikan dari hadis ini. Maka dari itu orang yang sangat dianjurkan menjadi orang seperti itulah ibaratnya, berarti orang muslim yang dia itu alimul lisan. Dia orang muslim tapi pandai. Ngomongnya itu pandai, sehingga orang tertarik ketika dia nyampaikan agama, nyampaikan hukumnya Allah dengan bahasa-bahasa yang bagus, sehingga orang tertarik dan masuk ke dalam Islam, masuk ke memeluk sunnah, bertaubat. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan lisan ini seseorang bisa diangkat derajatnya dan juga bisa dijatuhkan. Kalau kita nggak bisa menggunakan lisan kita untuk mengangkat derajat kita, lebih baik diam, selamat wes, meneng wes. Gak usah ngapain, nggih. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang menyampaikan dan untuk jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.